Jika Anda terlintas untuk mengganjal pelor atau menambah bearing seater pada CVT motor matic Anda atau Anda sedang menggunakannya, selamat Anda menemukan video yang tepat untuk Anda. Mari kita pahami apa itu bearing seater. Bearing seater termasuk dalam kategori thrust bearing atau axial bearing. Ada dua tipe thrust bearing, yaitu ball thrust bearing dan cylindrical roller thrust bearing. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menahan beban aksial. Bearing seater dipasang di antara shaft yang statis dan shaft yang berputar untuk menahan beban aksial sehingga shaft dapat berputar dengan lancar. Bagaimana jika kita menambahkan pelor pada komponen CVT kita, yaitu di antara collar seal dengan pair CVT, namun kita beri collar spring pada pair CVT agar tidak bersentuhan langsung dengan pelor. Jika pelor dipasang untuk mengurangi hambatan gerak pada saat akselerasi, sepertinya itu ide yang bagus. Tapi tunggu dulu, apakah itu aman atau berbahaya? Mari simak video ini sampai tuntas. Pada CVT setelan pabrik, maka komponen tersusun seperti ini. Driven pulley, collar seal, pair CVT, lalu collar spring dan clutch AC. Saya sudah menandai puli dengan garis hitam agar terlihat perputaran puli. Pada kondisi ini driven pulley, collar, per CVT, dan clutch AC berputar bersamaan dengan putaran puli. Hal ini terjadi karena gaya gesek statis antara masing-masing komponen bernilai besar. Hal ini diakibatkan adanya gaya pegas yang menekan, sehingga dapat berputar bersama dengan puli, namun tidak berputar terhadap puli. Yang artinya pada masing-masingnya tidak terjadi gaya gesek kinetik. Apa itu gaya gesek kinetik? Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang terjadi pada saat dua benda bersentuhan dan salah satu bendanya bergerak. Sedangkan gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat dua buah benda yang tidak bergerak atau diam yang saling bersentuhan. Mari kita tambahkan pelor dengan susunan komponen seperti pada gambar, yaitu driven pulley, collar seal, pelor, lalu collar spring sebagai dudukan pair CVT, per CVT, dan clutch AC. Pada saat akselerasi atau pada saat sliding shift membuka, maka hal ini sangat menguntungkan. Hal ini karena pada saat sliding shift membuka, pelor membantu mengurangi hambatan gerak sliding shift. Mari kita lihat mekanisme yang terjadi pada pelor. Perhatikan animasi berikut ini. Yang biru anggap saja sliding shift, yang orange ini pelor, dan yang hijau adalah collar spring dudukan spring yang di atasnya terdapat spring. Pada saat sliding shift bergerak ke kiri, maka akan memutar pelor searah dengan jarum jam, maka collar spring dan spring bergerak ke kanan atau berputar searah dengan putaran puli. Hal ini sangat menguntungkan, karena tidak ada gaya gesek kinetik yang terjadi pada antara komponen. Perlu diingat bahwa gaya reaksi akan selalu berlawanan dengan arah gaya aksi. Lantas bagaimana jika pada kondisi putaran maksimal pada mesin? Pada putaran maksimal, semua komponen berputar bersamaan dengan putaran puli, terkecuali pada salah satu sisi pair dan collar dudukan pair. Pada kondisi putaran maksimal, terjadi puntiran pada per CVT. Mengapa hal itu bisa terjadi? Penjelasan sederhananya adalah karena pada kedua sisi spring berbeda nilai gaya gesek statisnya. Mari kita lihat lebih detail. Kita harus tahu bahwa antara sliding shift dengan collar seal dudukan pelor terjadi gaya gesek statis yang besar. Begitu juga antara collar spring dengan spring dan spring dengan clutch AC. Ketika collar seal berputar ke arah bawah, maka pelor berputar berlawanan arah jarum jam. Pada kondisi ini terjadi peningkatan gaya gesek statis antara pelor dengan collar spring yang disebabkan oleh meningkatnya gaya pegas, sehingga collar spring dan sisi kiri spring akan terbawa gaya dari pelor, sedangkan pada sisi kanan spring akan berputar searah dengan putaran puli. Hal ini mengakibatkan spring terpuntir. Ini yang terjadi jika spring terpuntir.
Jika spring memiliki alur seperti ini, maka spring akan mengembang atau membuka. Lalu jika alur spring seperti ini, maka spring akan terpuntir ke arah dalam dan bisa mengakibatkan patah pada spring. Efek terburuk dari patahnya spring yaitu timbul ledakan. Jika sobat teknik telah mengganjal pelor selama bertahun-tahun, namun tidak terjadi apa-apa pada CVT sobat teknik, maka ini yang sebenarnya terjadi, yaitu terjadi slip antara pelor dengan collar spring. Ya, hal ini disebabkan karena gaya gesek statis antara pelor dengan collar spring tidak pada kondisi maksimal. Gaya gesek statis pelor dengan collar spring dipengaruhi oleh gaya pegas yang diberikan spring. Pada kasus ini, gaya gesek antara pelor dengan dudukan spring tidak mampu menahan gaya putar dari puli, sehingga terjadi slip antara pelor dengan dudukan spring. Dan tentu ini tidak membuat spring terpuntir. Namun jika sobat teknik menarik gas sampai putaran maksimal, maka kemungkinan spring akan terpuntir. Ini adalah solusi agar spring tidak terpuntir. Mari kita tambah satu rangkaian pelor atau bearing seater. Konsepnya yaitu dengan membalik arah gaya reaksi yang terjadi, sehingga sisi sebelah kiri spring mendapat gaya searah dengan putaran puli. Lalu, solusi yang kedua, kita bisa menambahkan pelor atau bearing seater di antara sisi kanan spring dengan clutch ASI. Konsep kerjanya adalah agar pada sisi kanan spring tidak mendapat gaya putar secara langsung dari clutch ASI. Agar spring tidak terpuntir, yang terpenting adalah pada kedua sisi spring harus mendapat gaya dengan arah yang sama. Namun, jika kita ingin memasang dua rangkaian pelor atau bearing seater, kita harus memperhitungkan gaya pegas spring dan juga celah atau space spring pada saat kondisi driven pulley membuka. Tetapi cara tersebut bisa saja terjadi error pada bearing seater atau pelor, karena bearing seater dipasang dengan ditumpuk begitu saja tanpa dudukan bearing atau rumah bearing. Lantas apa solusi yang terbaik? Solusi terbaik adalah menggunakan CVT setelan pabrik dengan susunan seperti ini. Ngomong-ngomong, apa tujuan sobat memasang pelor atau bearing seater? Untuk mengurangi hambatan gerak pada saat sliding shift bergerak, atau hanya ingin menambah gaya pegas spring? Jika tujuan ganjal pelor untuk menambah gaya pegas spring, maka lebih baik mengganjalnya menggunakan ring yang ukurannya sesuai, atau mengganti spring dengan nilai pegas yang lebih tinggi. Hal ini tentu tidak terlalu beresiko untuk motor sobat teknik. Mohon tulis di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa!